mahasiswa semuanya. Mohon maaf kemarin saya tidak bisa mengajar ya untuk materinya, maka saya akan buatkan video kali ini. Baik mahasiswa, materi yang ingin saya sampaikan yang pertama mengenai status hubungan kerja ya. Ini sudah kalian perdalam kemarin di mata kuliah hukum ketenagakerjaan ya, mengenai status hubungan kerja. Secara hukum sudah disampaikan kemarin, tetapi saya ingin memberikan penekanan saja ya. Jadi mengenai hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mengenai status hubungan kerja itu ada di pasal 56. Jadi status hubungan kerja itu dibagi menjadi dua, PKWTT yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dan PKWT perjanjian kerja waktu tertentu. Bagi kalian konsentrasi MSDM, hal ini sangat penting ya. Kalian nanti menjadi HRD, kalian harus tahu dua status kerja ini. Secara hukum, secara detail ya, bagaimana membuat perjanjian ini, kalian sudah belajar bersama dengan Bu Selin. Saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, ya, itu cirinya karyawan PKWTT diperkejarkan untuk jenis pekerjaan yang sifatnya tetap dan terus-menerus. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi, ini pekerjaan yang sifatnya tetap dan terus-menerus. Kemudian perjanjian kerja tidak dibatasi oleh jangka waktu, jadi tidak ada batasan waktu. Kecuali yang bersangkutan itu di PHK, hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja hanya berakhir di sini ketika pekerja memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat karena kecelakaan atau sakit permanen dan tidak mampu lagi bekerja, atau kondisi lain yang disebut dalam perjanjian. Kondisi lain itu misalkan apa ya? Misalkan karena ada persoalan keluarga sehingga yang bersangkutan tidak bisa lagi bekerja begitu ya. Nah, ini. Jadi prinsipnya untuk PKWTT ini itu tidak ada jangka waktu ya. Dan biasanya pekerja PKWTT ini disebut sebagai karyawan tetap begitu ya. Oke, berikutnya adalah PKWT, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu. Pekerja PKWT diperkerjakan untuk jenis pekerjaan yang sifatnya sementara saja atau sekali selesai semacam proyek atau pekerjaan musiman ya. Jadi misalkan musim tanam dia baru bekerja, kalau nggak musim tanam ya tidak bekerja begitu. Atau terkait produk baru yang masih dalam percobaan. Jadi karena masa percobaan begitu. Pekerja PKWT tidak dapat dipekerjakan untuk pekerjaan yang sifatnya terus ya atau tetap. Jadi tidak sama dengan yang pegawai tetap tadi. Maka PKWT dibatasi oleh jangka waktu atau masa berlaku kontrak, yaitu paling lama 3 tahun. Nah, ini kalian perlu memahami ini ya. Dan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja otomatis berakhir apabila jangka waktu perjanjian berakhir atau selesai ya. Dan biasanya pekerja PKWT disebut juga karyawan kontrak ya. Biasa disebut juga sebagai karyawan kontrak. Ya, ini ada catatan dari saya. PKWT wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Selin ya di dalam hukum ketenagakerjaan, dan tidak dapat mensyaratkan masa percobaan. Apabila kontrak berakhir, maka karyawan tidak berhak atas uang pesangon. Namun apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja di tengah masa kontrak, maka ia wajib membayar ganti rugi sebesar upah dari sisa masa kontrak, gitu ya. Nah, kemarin sudah dijelaskan bagaimana pembuatannya dan kalian sudah mendapatkan keterampilan itu, ya. Artinya kalian sudah bisa membuat surat kontrak itu. Ya, berikut ini beberapa jenis PKWT. Yang pertama, pekerja kontrak berdasarkan jangka waktu tertentu.
Jadi karyawan ini, pekerja ini bekerja dengan kontrak PKWT yang dibuat berdasarkan jangka waktu paling lama itu 2 tahun dan dapat diperpanjang sekali paling lama 1 tahun. Kemudian PKWT ini dapat diperbarui sekali untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Jadi untuk pekerja kontrak berdasarkan jangka waktu itu maksimal ya dia berada di posisi ini adalah 5 tahun. Kemudian jenis yang kedua adalah karyawan kontrak berdasarkan selesainya pekerjaan. Jadi pekerja ini atau karyawan ini bekerja dengan kontrak PKWT yang dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu. Ya, contohnya ini misalkan proyek pembangunan jembatan misalkan. Kontrak dan hubungan kerja berakhir secara otomatis apabila pekerjaan telah selesai, sekalipun lebih cepat dari waktu yang diperjanjikan. Ya, ini basicnya ini ada project, pembuatan jembatan, misalkan pembuatan rumah, misalkan dan seterusnya. Jenis yang ketiga adalah karyawan harian lepas. Karyawan ini diperkerjakan untuk pekerjaan tertentu yang volume dan waktunya berubah-ubah. Ya, karyawan bekerja kurang dari 21 hari dalam sebulan dan upahnya didasarkan pada kehadiran. Ya, namanya harian, ya lepas. Kalau dia tidak hadir berarti tidak dibayar. Ya, oke. Yang berikutnya adalah outsourcing. Ya, menurut undang-undang outsourcing atau alih daya atau biasa dikenal sebagai outsourcing adalah kegiatan penyediaan jasa tenaga kerja. Ada 2 macam sistem alih daya atau outsourcing menurut undang-undang, yaitu pasal 65 dan pasal 66, yaitu outsourcing perjanjian pemborongan pekerjaan antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima borongan pekerjaan. Jadi yang pasal 65 ini bicara soal borongan pekerjaan, ya. Kalau jenis yang kedua, outsourcing perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Ya, ini ada di pasal 66. Ya, oke. Itu mahasiswa materi saya di bab 7 ya. Itu sudah dibahas banyak kemarin di mata kuliah hukum ketenagakerjaan ya. Teknisnya kalian juga sudah langsung belajar bagaimana membuat dokumen kontrak. Oke, selanjutnya saya akan membahas bab 8 yaitu ketentuan jam kerja dan lembur ya. Jadi ini diatur dalam pasal 77 sampai 85 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Jam kerja ya, jam kerja itu pertama 7 jam per hari ya, kemudian 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja. Ya, untuk 6 hari kerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu maksimal 7 jam sehari. Yang kedua, jenis kedua itu 8 jam sehari. Ya. Kemudian 40 jam per minggu untuk 5 hari kerja. Contohnya misalkan di Majung itu pakai jam kerja yang kedua, 8 jam sehari. Sehingga jam kerjanya hanya 5 hari kerja. Ya. Oke, ini diatur ya di dalam pasal 77 sampai 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jam lembur adalah jam yang melebihi ketentuan jam kerja, termasuk kategori jam lembur dengan syarat. Jadi artinya begini, kalau di luar ketentuan tadi, ya 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja, kalau ya jamnya melebihi ketentuan itu, maka itu masuk lembur, ya. Dan lembur itu sah dengan syarat satu, mendapat persetujuan dari pekerja sendiri, yang kedua tidak melebihi 3 jam dalam 1 hari. Artinya, kalau tadi 7 hari jam kerja, tidak boleh lebih dari 10 jam kerja dalam sehari itu. Ya. Atau 14 jam dalam seminggu, itu tidak boleh. Dan perusahaan wajib membayar upah lembur. Ya. Jadi tadi masuk kategori jam lembur, maka harus ada upah lembur. Ya. Oke, catatan. Waktu istirahat setiap hari minimal 30 menit. Ya.
setelah bekerja selama 4 jam. Jadi dihitung saja, kalau mulai kerja jam 8 berarti jam 12 itu harus istirahat. Ya, kalau kerjanya mulai jam 7 berarti jam 11 itu harus istirahat. Minimal ya 30 menit. Jadi paling sedikit 30 menit. Nggak boleh jam kerja itu 15 menit istirahatnya misalkan. Ya, karena minimalnya 30 menit. Kemudian pelaksanaan istirahat tahunan atau cuti besar itu diatur di dalam perjanjian kerja, PK atau peraturan perusahaan PP atau PKB, perjanjian kerja bersama. Itu ada ya, istirahat cuti tahunan ya, begitu. Oke. Berikutnya bicara mengenai jam lembur ya. Itu disampaikan di pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 102 tahun 2004. Jam lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari yang tadi ya. Kalau untuk 6 hari kerja atau melebihi 8 jam sehari kalau itu 5 hari kerja ya. Kemudian jam kerja jam lembur juga adalah jam kerja pada hari istirahat mingguan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi bekerja pada hari istirahat mingguan, misalkan kamu bekerja itu Senin sampai Jumat, maka jam kerja kalau ada jam kerja di hari Sabtu atau Minggu itu masuk lembur, ya. Atau pada hari libur resmi, misalkan hari Senin itu tanggal merah, ya, hari kesaktian Pancasila misalkan, kamu masuk, nah itu masuk namanya jam lembur, ya, atau kerja lembur. Ya. Oke, bagaimana ya menghitung upah lembur? Tadi kan boleh ya karyawan bekerja di luar jam kerja tadi yang namanya lembur. Kemudian syarat yang ketiga tadi kan harus perusahaan bayar upah lembur. Pertanyaannya bagaimana menghitung upah lembur? Jadi penghitungan upah lembur itu didasarkan pada upah bulanan. Sudah ditentukan dulu upah bulanannya berapa. Cara menghitung upah sejam ya adalah 1/173 kali upah sebulan. 1/173 ya dari upah sebulan. Itu upah per jamnya ya. Angka 173 adalah rata-rata jam kerja dalam sebulan. Jadi sebulan karyawan kerja itu rata-rata adalah 173 jam. Ya. Nah, gimana ngitungnya? Ya, hitungnya adalah jam kerja per minggu adalah 40 jam. Kemudian jumlah minggu dalam setahun adalah 52 minggu. Jadi jam kerja per tahun adalah 2080 jam. Ya. Kan hitungannya 40 ya. Tadi 40 jam per minggu kali 52 minggu ya dalam satu tahun, maka rata-rata jam kerja per bulan adalah 173. Ya, itu hitungannya dari 2080 jam dibagi 12 bulan ya. Maka ketemu tadi 173 ya. Maka gampang aja ya. Jadi kalau sebulan itu dapatnya berapa, hitung per jamnya dibagi 173. Berikutnya cara menghitung upah lembur ya. Ketentuan pertama, upah lembur pada hari kerja. Hari kerja itu maksudnya apa? Ya jam hari kerja karyawan. Misalkan kalau 6 hari kerja berarti hari Senin sampai dengan Sabtu. Kalau 5 hari kerja maka ini hari Senin sampai dengan Jumat. Ya. Jadi upah lembur pada hari kerja itu diatur pada pasal 11. Hitung-hitungannya begini mahasiswa. Untuk jam kerja lembur pertama, upahnya sebesar 1,5 kali upah sejam. Misalkan kalau tadi 6 hari kerja, berarti kan hitungannya sehari kerjanya 7 jam. Maka itu jam ke-8 ya. Itu hitungannya 1,5 kali upah sejam. Kemudian untuk jam kerja lembur selanjutnya itu adalah sebesar 2 kali upah sejam ya. Ini hitung-hitungannya kalau upah lembur pada hari kerja ya, hari kerja biasa. Ketentuan yang kedua itu upah lembur pada hari libur. Ya, dimaksudkan di sini adalah libur istirahat mingguan. Misalkan kalau tadi 6 hari kerja, maka ini misalkan hari minggunya tetap kerja. Atau kalau misalkan ketentuan tadi 5 hari kerja, ini hari Sabtu sama Minggu. Ya, ini ketentuannya. Ya, 7 jam pertama itu 2 kali upah sejam.
ya, 7 jam pertama, ya. Jadi mulai jam pertama, kedua, terus sampai 7 jam pertama itu 2 kali upah sejam, jam ke-8 3 kali upah sejam, jam ke-9 baru 4 kali upah sejam. Lumayan, ya. Jadi upahnya lebih besar dari hitungan hari kerja biasa. Tetapi untuk jam kerja 5 hari yang tadi Senin sampai dengan Jumat, ya, maka hitungannya 8 jam pertama itu 2 kali upah sejam, jam ke-9 itu 3 kali upah sejam, dan jam ke-10 sampai 11 itu 4 kali upah sejam. Loh Pak, jam yang ke-12 berapa? Loh, kan nggak boleh. Maksimal sampai ya 11 jam. Ya, oke. Ketentuan yang terakhir itu upah lembur pada hari libur nasional, libur resmi pemerintah. Misalkan hari Senin tanggal merah karena ada peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ya, maka hitungannya beda. 5 jam pertama itu sudah 2 kali upah sejam. Ya, 5 jam pertama. Kemudian jam ke-6 3 kali upah sejam, jam ke-7 dan ke-8 4 kali upah sejam. Ya. Oke, ini sudah saya berikan tugasnya ke kalian kemarin dan jawaban dari kalian semuanya sudah betul, ya, benar. Jadi saya hanya ingin mengulang saja karena sebenarnya kalian di tugas-tugas kamu yang saya koreksi itu sudah betul semua, ya. Oke, baik mahasiswa, itu saja materi dari saya pengganti pertemuan yang kemarin karena tidak bisa, jadi saya buatkan video ini. Pertemuan minggu depan, kuis besar, tugasnya seperti apa? Silakan cek di email. Ya, oke, terima kasih, sehat selalu.